bacaan-bacaan yang tadi kita dengar, khususnya bacaan Injil dan bacaan pertama, bicara tentang tamu, atau lebih tepat menyambut tamu. Dalam bahasa aslinya hospitalitas, sering diterjemahkan juga keramah tamahan, yang menjadi satu sifat alami juga bangsa Indonesia. Istimewanya masyarakat kita, khususnya sebenarnya di seluruh Asia, itu adalah hospitalitas, keramah tamahan. Di Bangladesh ada pepatah, tamu adalah Tuhan. Maka benar, kadang-kadang kita juga merasakan orang yang datang berkunjung ke rumah kita itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu, sesuatu yang membuat kita gembira, justru karena bisa berbagi berkah. Dalam tahun perziarahan ini, melihat banyak inisiatif dibuat oleh umat berbondong-bondong pergi ke tempat-tempat ziarah Bunda Maria, menuju pintu suci, tentukan melihat semangat dari umat, dan terutama melihat dari semangat pastor paroki dan umat yang dikunjungi. Saya merasa tetap bagaimanapun keramah tamahan adalah sifat kekayaan kita yang harus kita pertahankan. Keramah tamahan seperti ini, hospitalitas seperti ini yang membawa kesuburan, dan itulah berkah. Berziarah itu berbagi berkah, dan berkahnya justru dalam kesuburan ini, karena selain umat semakin sadar bahwa ternyata ada saudara-saudara kita tempat lain, semakin umat merasakan betapa luasnya keuskupan Padang ini. Ada orang-orang dari Kandis yang baru pertama kali melihat keuskupan, termasuk melihat kompleks keuskupan Padang di Padang sana, jadi dekat katedral, di rumah Bapak Uskup, dan mereka merasakan, nah inilah keuskupan Padang. Dipikir dari dulu keuskupan Padang itu di Pekanbaru, tidak. Pintu suci kita buka untuk perayaan tahun jubileum ini adalah pintu di katedral Padang. Meskipun Paroki 1 Paulus Labu Baru bisa juga buka pintu suci, Paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang bisa juga punya pintu suci. Tapi pintu-pintu suci bukan untuk foto-foto, pintu suci untuk mengingatkan kita akan kerahiman Tuhan yang menunggu kita. Pastor-pastor dengan demikian siap untuk menyambut orang yang datang untuk mengaku dosa dan mendapatkan indulgensi itu dalam perziarahan. Maka inilah artinya ziarah, dan Abraham pun menunjukkan pada kita bagaimana dia seorang peziarah. Dari sejak dipanggil Tuhan dari kampungnya untuk pergi ke tanah terjanji, Abraham berziarah dengan satu pengharapan mendapatkan keturunan. Karena Tuhan janji akan memberi keturunan yang banyak. Waktu berangkat Abraham sudah berumur 75 tahun. Mungkin bahkan istrinya pun merasa tidak enak. Maka akhirnya memberikan hambanya Hagar pada Abraham. Dan ternyata bukan Abraham yang maju, ternyata Sarah memang yang maju. Sehingga dari Hagar Abraham punya anak juga. Tapi bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Ketika siang hari yang panas, Abraham menerima kunjungan dari 3 orang itu. Katakan Allah malaikat, tapi itu Tuhan sendiri. Tamu yang tidak dikenal, yang membawa berkah kesuburan. Waktu itu Abraham sudah berumur 99 tahun. Ceritanya berhenti tadi ketika tamu-tamu itu mengatakan,
tahun depan pada saat yang sama Sarah istrimu akan mengandung. Kalau kita baca ceritanya lebih lanjut, Sarah di dalam kemah tertawa. Kenapa? Dari 99 tahun saya sudah umur berapa? Sarah dan Abraham beda umur mungkin 15-20 tahun. Jadi Sarah juga sudah menopause, dia sudah mati haid. Tapi kamu ini mengatakan Sarah akan melahirkan tahun depan. Siapa yang tidak tertawa? Tuh rupanya tamu-tamu itu dengar Sarah tertawa. Lalu tamu itu mengatakan, memang Sarah tertawa. Kenapa kamu tertawa? Nanti kamu akan tertawa. Anak itu namanya Ishak, yang artinya tertawa. Orang tua-tua di sini pasti mengenal juga ada pelawak namanya Ishak, namanya Ateng itu. Ishak itu berarti dia tertawa. Dan benar, membahagiakan orang tuanya dan membawa berkah. Ishak itu yang rupanya menjadi salah satu dari bapak beriman Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari sanalah janji Tuhan dilaksanakan. Itulah berkah. Berkah yang diberikan, disebarkan, ditularkan ketika kita menyambut tamu, ketika kita berbagi berkah pada tamu-tamu kita. Marta dan Maria juga menerima Yesus. Bukan hanya disebut guru, bahkan Marta pun tahu bahwa itu Tuhan. Tapi Marta marah-marah karena dia melayani seorang diri, merasa melayani seorang diri, merasa dibiarkan saudarinya. Atau Marta iri sebenarnya karena apa? Dia yang sana sini lari kemari untuk jadi panggobas, masak dari awal sampai akhir tidak sempat untuk mendengar dan merasakan senyuman dari Yesus. Maria dari sejak awal duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Maka Marta protes. Tuhan, tidakkah engkau peduli saudariku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Kenapa harus memarahi Tuhan Yesus? Kalau Marta merasa adiknya yang, kenapa tidak tarik saja tangannya lalu disuruh melayani bersama? Tapi tidak. Marta menegur Yesus dan tahu bahwa itu bukan hanya gurunya, Tuhan dipanggil begitu. Marta protes, seperti kita juga dalam doa. Kadang-kadang kita protes pada Tuhan. Kita yang sudah melayani, sudah memberikan semuanya, satu kata terima kasih pun tidak kita dengar. Kita protes karena untuk apa semua? Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, apa jawab Yesus? Marta, Marta, kau menyusahkan diri dengan banyak soal. Hanya satu yang penting. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Apa itu bagian yang terbaik? Sebenarnya bagian yang terbaik kalau kita menyambut tamu, tentu saja bagian yang terbaiknya adalah yang manis-manis ini. Kita tidak mungkin menyambut tamu dengan memberi sesuatu yang hambar, yang tawar, apalagi yang mulutnya moncong begitu. Artinya usul-usul. Satu kali saya minta pada suster, itu datang ke rumah suster, Bapak suka minum apa? Pak, sudah terlalu banyak kopi saya mau minum. Kalau ada teh tawar panas saja. Lalu saya diberi air panas. Mana tehnya suster? Itu rupanya di sini tempat kita teh tawar panas itu air panas. Saya tanya Romo Tribrio waktu itu. Jadi kalau minta teh bagaimana Romo? Teh manis tanpa gula. Manis tanpa gula itu berarti nanti keluar tehnya. Tapi besoknya saya coba di stasi kita juga dan di sini. Juga kalau saya minta bukan teh tawar panas, saya mau minta teh tawar saja. Betul saya diberi botol aqua. Rupanya memang teh tidak biasa di tempat kita. Untuk tamu itu ya teh manis. Untuk tamu itu ya kopi manis begitu. Maka apa yang terbaik adalah yang manis-manis itu.
Maria memberikan yang terbaik dan dia mendapatkan yang manis. Ada satu kue dalam perayaan orang Yahudi untuk Hanukkah itu, perayaan cahaya, itu seperti kalau kita donat yang di dalamnya ada selai, ada manisan. Nah, rupanya kita bisa membayangkan waktu itu Marta menyiapkan kue seperti ini. Tapi coba kalau kita dapat kue yang ternyata lupa orang taruh manisannya itu, lupa taruh selai, gigitkan hanya seperti kue bohong. Apa namanya kalau kecewa bilang lagi kosong gitu, kue yang isinya kosong, maka kecewa apa? Paus Fransiskus juga mengatakan di sahabat kue bohong itu, jangan seperti kue bohong itu, seperti yang bagus besar tapi tidak ada isinya. Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, hanya satu yang benar, hati. Kalau kita tidak punya hati memberi perhatian, maka semuanya menjadi hal-hal yang kadang-kadang membuat kita terus gundah. Kalau saudara-saudari khususnya akan menerima Kudus dalam pengurapan nanti, rasakanlah saat-saat ini dengan hati kalian. Jangan berlalu begitu saja. Sudah dilatih, sudah mulai diresik, ya, kadang-kadang sampai di depan karena suasana membuat kita blank, takut dan hilang. Ada sederhana, hanya mengatakan amin dan terima kasih Bapak Uskup. Waktu ditepuk pipinya, kalian diberi tanda karunia dari Roh Kudus. Sabta karunia ada 7. Barangkali kita tidak bisa menyambut semuanya, tapi satu saja kalian mohon, yang kalian paling butuhkan. Kalian mohon dari Roh Kudus, roh keberanian, roh kekuatan, roh nasihat, roh kesalehan, keberanian dan kekuatan untuk memilih sesuatu di masa depan. Jangan lalaikan, jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, karena pikiran kita melayang-layang dalam banyak hal. Jangan biarkan perayaan ini tanpa doa di dalam hati kalian masing-masing, sehingga nanti waktunya 30 orang tidak terlalu banyak sebenarnya, bisa cepat berlalu. Rasakan karunia yang akan kalian terima dari Tuhan dan mohon secara khusus untuk kebutuhan kalian. Roh Kudus yang akan kalian terima, yang membuat kalian menjadi orang-orang yang dipilih sesuai janji Tuhan, menjadi saksi Kristus. Krisma berarti yang diulang. Karena itu harus berani untuk menjawab, berani untuk memilih. Karena kalian bukan lagi orang-orang Kristen Katolik setengah-setengah. Jadi orang Katolik yang sejati, orang Katolik yang dewasa. Dan dengan demikian tahu apa yang kalian jawab nanti dalam pertanyaan-pertanyaan mengulang janji iman kalian. Saudara-saudari, kadang-kadang perayaan seperti ini sudah disiapkan jauh-jauh gitu kan. Sudah disiapkan bahkan dari sejak pagi subuh, karena ada bapak-bapak mungkin yang tidak tidur untuk menyiapkan pesta daging. Tapi ketika nanti kita makan hanya 10 menit, 15 menit sudah habis semua. Ya benar, kalau ada orang yang masih bilang enak sekali masakannya. Tapi kalau tidak ada yang bilang begitu, rasa yang sudah bekerja itu cuma melus dada saya. Semua lewat, pesta selesai. Kadang-kadang kita berpikir harus berhenti dan menyadari bahwa itu Tuhan datang. Tuhan hadir dengan kita, Tuhan hadir dalam pesta kita, dan kita tidak mau melewatkan rahmat berkah. Tuhan berkati.